Pernah nggak sih, pas malam tahun baru, di saat timeline meledak sama story kembang api, orang-orang pada heboh countdown pelek pelukan, teriak Happy New Year, kamu justru ngerasa flat, kamu cuma duduk diam, ngelihat jam yang hampir angka 12, terus embatin, oh, oke, udah ganti tahun. Terus kenapa? Bukan sedih? Bukan galau? Bukan juga lagi mode si paling beda. Kamu cuma ngerasa malam itu, ya, kayak malam-malam lainnya aja. Biasa banget, sampai kadang kamu mikir, ini gue yang aneh. Apa emang tahun baru tuh sebenarnya overrated sih? Chill, bestie, tarik napas dulu. Kamu sama sekali nggak sendirian. Menariknya nih, secara psikologis ada alasan kenapa banyak dari kita yang ngerasain hal kayak gitu. Yuk kita bedah bareng-bareng, santai aja sambil nemenin kamu ngopi atau rebahan. Siapa tahu abis denger ini, kamu jadi makin update dan kenal sama diri sendiri. Kita masuk ke tipe yang pertama. Si paling life goes on atau si realistis. Buit type ini. Hidup itu nggak ada tombol reset ajaib, cuma gara-gara ganti kalender dari 2025 ke 2026. Bagi mereka, ini cuma pergantian angka. Dari Desember ke Januari, nggak ada tuh perasaan magis tiba-tiba jadi manusia baru pas jam 12 lewat 1 menit. Biasanya, kalau ditanya apa resolusi tahun baru, jawaban mereka simple dan ngena banget. Kalau mau berubah ya sekarang. Ngapain nunggu tanggal 1? Mereka nggak nunggu momen cantik, nggak nunggu viral dulu baru gerak malam tahun baru. Mungkin mereka malah pilih tidur cepet karena besok mau jogging, atau cuma maraton serial Netflix sambil dengerin kembang api dari jauh. Bukan karena nggak punya mimpi, tapi karena mereka sadar konsistensi harian yang kesel-kesel itu jauh lebih ngefek daripada semangat semalam suntuk yang besoknya langsung padam. Kalau kamu sering mikir, ribet amat sih bikin resolusi, paling bulan depan juga lupa. Fix, kamu masuk tipe ini. Lanjut, tipe kedua. Si lelah sama New Year, New Me atau si lelah berharap. Tipe kedua ini jujur aja, kasihan tapi relate banget. Mereka adalah orang-orang yang udah terlalu sering kena prank sama harapan tahun baru sendiri. Dulu, mereka juga pernah semangat 45, bikin list resolusi panjang di notes HP, yakin banget tahun depan bakal beda. Tapi, realitanya Januari semangat menggebu, Februari mulai kendor, Maret ambiar dan balik ke setelan pabrik. Setelah ngalamin siklus gagal ini berkali-kali, otak mereka secara alami bikin tameng pelindung. Udah deh, nggak usah berharap ketinggian, nanti sakit jatuhnya. Jadi, pas tahun baru datang lagi, reaksi mereka datar. Itu mekanisme pertahanan diri biar nggak kecewa lagi. Mereka tetap mau hidup yang lebih baik kok. Cuma sekarang, mereka lebih trust issue sama ekspektasi yang berlebihan. Tipe ketiga, si anti-FOMO club, si independent. Nah, ini tipe yang asyik banget. Mereka ini definisi JOMO atau Joy of Missing Out yang sesungguhnya. Mereka nggak peduli sama tekanan sosial. Mereka nggak ngerasa wajib ikut huru-hara cuma karena semua orang kayaknya lagi di luar. Mereka nggak ngerasa harus posting story kembang api demi validasi kalau satu dunia lagi pesta. Dan mereka cuma pengen maskeran di kamar sambil baca buku. So be it, mereka nyaman banget sama pilihan sendiri. Buat mereka, momen spesial itu diciptain dari hal-hal kecil yang bermakna. Bukan didikte sama tanggal merah di kalender, obrolan deep talk yang tenang. Waktu buat me time, itu lebih berharga buat mereka. Kalau kamu sering ngerasa, kok gue nggak kebawa suasana ya? Mungkin kamu bukan aneh, kamu cuma punya pendirian kuat dan enggak gampang kebawa arus FOMO. Tipe keempat, si pejuang di survival mode
atau si bertahan. Tipe keempat ini sering disalahpahami. Dan ini yang paling berat. Banyak orang ngerasa tahun baru itu biasa aja atau bahkan nyebelin karena hidup mereka lagi kerasa berat banget. Mungkin lagi burnout, parah sama kerjaan, finansial lagi struggle, hubungan lagi toksik, atau mental lagi capek luar biasa. Saat hidup lagi penuh tekanan, tahun baru tuh nggak otomatis ngasih suntikan semangat. Kadang malah nambah beban. Pas orang-orang bilang, semoga tahun depan lebih sukses ya. Di kepala mereka malah muncul ketakutan. Kalau nggak, gimana? Kalau makin berat gimana? Hey, buat kamu yang lagi di fase ini, dengerin baik-baik ya. Perasaan kamu itu valid banget. Kamu nggak lemah, kamu nggak salah. Kamu cuma lagi di mode bertahan hidup. Bisa ngelewatin hari ini dengan waras aja, itu udah pencapaian keren banget. Fokus sama langkah kecil hari ini, oke? Terakhir, tipe kelima. Si paling zen atau si damai. Ini adalah orang-orang yang udah berdamai sama hidupnya. Mereka nggak butuh kembang api meriah buat ngerasa bersyukur. Mereka nggak butuh resolusi muluk-muluk buat tahu apa prioritas hidup mereka. Kebahagiaan mereka itu sederhana dan mindful, bisa ngopi tenang pagi hari, pulang kerja dengan selamat, bisa tidur nyenyak tanpa overthinking. Dari luar mungkin kelihatan flat, nggak ekspresif, nggak heboh di medsos, tapi di dalam hati mereka tenang banget. Buat mereka, hidup nggak harus selalu dirayakan dengan teriakan. Kadang, cukup dijalani dengan sadar dan penuh rasa cukup. Vibes-nya tenang dan damai. Jadi kesimpulannya Besti, orang yang menganggap tahun baru biasa aja itu bukan berarti orang yang dingin, nggak punya ambisi, atau hidupnya kosong. Enggak sama sekali. Setiap orang punya alasan, punya trauma, punya perjuangan, dan punya caranya sendiri buat memaknai waktu. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu buat dengerin sampai habis. Kalau konten ini mewakili perasaanmu saat ini, kasih like dan share ke orang-orang tersayang kamu. Mari kita bangun komunitas yang saling memahami di sini. Sampai ketemu di video, jadi makin update selanjutnya. Happy New Year or just Happy New Day, whatever works for you. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya ya.